Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PBG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Imam Arifuddin, mahasiswa PPG PAI tahap 3 tahun 2025 di LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan NIM 250109111598. Pada hari ini, Kamis, tanggal 9 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMA Negeri 1 Gondang Legi, kelas 10 dengan materi meraih kesuksesan dengan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Allahu Akbar. Baik, bagaimana kabarnya anak-anak pada pagi hari ini? Baik. Alhamdulillah ya. Kita pagi hari ini masih diberikan kesehatan, masih diberikan kemampuan untuk bisa hadir di kelas 10-10 ini dengan keadaan yang sehat walafiat. Sebelum kita mulai untuk pembelajaran pada pagi hari ini, ya, tadi kita sudah melaksanakan pembiasaan pembacaan Yasin dan surat Al-Mulk tiap hari Kamis ya. Nah, setelah itu kita akan lanjut pelajaran, tapi sebelum itu saya akan mengabsen dulu sesuai dengan absennya. Saya panggil satu-satu ya. Ahmad Zainul Akbar Al-Faruq. Agnesia izin. Ahmad Yusuf hadir. Alexa hadir. Altaf Luki hadir. Anggun hadir. Auladin, Azahra Vio, baik ya. Hari ini sudah saya absen. Untuk selanjutnya silahkan disiapkan untuk buku dan alat tulisnya sambil saya menyiapkan materinya. Silahkan disiapkan terlebih dahulu. Sudah. Kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa quli malu fasayarallahu
Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Baik, sudah disiapkan ya untuk buku tulisnya, buku paketnya sudah siap. Baik ya, materi kita pada hari ini terkait dengan menerapkan perilaku kompetisi dalam kebaikan untuk meraih kesuksesan. Ya, sebelum itu ya kita akan mereview materi yang lalu. Ya, materi yang lalu ini terkait dengan materi membaca Quran surat At-Taubah 105 dan materi Quran surat Al-Maidah ayat 48 ya di materi yang lalu. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini itu yang pertama adalah menjelaskan makna etos kerja dalam Islam dengan landasan ayat dan hadis. Ayatnya yang kemarin yang di halaman surat At-Taubah ayat 105 dan Al-Maidah ayat 48. Selanjutnya yang kedua, tujuan pembelajarannya pada pagi hari ini adalah mengaitkan nilai-nilai etos kerja, yakni ikhlas, disiplin, tanggung jawab, dan tentunya kerja keras. Kita akan mulai masuk materi ya, silakan diperhatikan di depan. Ini terkait dengan gambar yang ada di buku kalian di halaman 3 tersebut. Silakan bisa diperhatikan di halaman 3 atau mungkin diperhatikan yang di depan. Oke, di sini ya sebelum kita masuk ke sini, coba saya ingin tanya kepada kalian ya hubungan antara bekerja ya, hubungan antara bekerja dan beribadah. Ada? Silakan Hilya. Bekerja adalah ibadah untuk mencari nafkah yang halal. Bekerja adalah beribadah untuk mencari nafkah yang halal, betul ya. Jadi beribadah itu dalam artian ya itu terkait gambar apa dan apa hubungannya dengan etos kerja. Yang etos kerja? Oh ya, Kevin. Dengan gambar 1.1 dengan etos kerja, yaitu pada gambar tersebut menunjukkan profesionalisme dan kreativitas. Itu proses pembuatan film animasi memerlukan ketelitian, disiplin, waktu, kerja tim, dan kemauan belajar terhadap teknologi baru. Ini adalah contoh etos kerja di sektor kreatif. Betul. Jadi ini seperti yang bisa kita perhatikan ya di sini penggambaran terkait dengan orang yang membuat ya semacam animasi di situ, dia mengerjakannya dengan sungguh-sungguh ya, kira-kira seperti itu. Terus karena ini babnya etos kerja dan kompetisi dalam kebaikan, akan saya tanya lagi, apa hubungannya gambar 1.1 dengan berlomba-lomba dalam kebaikan? Hani, silakan. Lomba di bidang kreativitas dan inovasi, membuat animasi mungkin berlomba untuk menghasilkan karya terbaik paling mendidik atau paling inspiratif, yang mana karya berkualitas adalah. Baik, terima kasih. Video ya, video mungkin video terkait dengan orang, teman tahu ya mungkin ini, ada beberapa yang tahu? Tahu. Ada beberapa yang tahu, ada yang nggak tahu mungkin. Ini adalah salah satu tokoh tokoh orang yang di Jawa Timur ya, di Jawa Timur, dan tentunya menjadi ikon di Tulungagung sana ya. Tahu mungkin beberapa ada yang tahu ya, atau memfollow sosial medianya. Nah, ini di sini silakan disimak. Ini mudah-mudahan menjadi inspirasi untuk semua perusahaan tapi berdasarkan kita semua mungkin untuk kalimat yang telah
Berdasarkan kualitas atau karena bisa melihat cara kita bertahu konsisten sadar tentu bisa menjadikan saya bisa tangani saya menangani bagaimana kita di mana ada tahu sendiri itu bukan kita harus itu masih orang kita juga masih setengah kalau saya itu kewajiban sejak saya mengalami sejak berbeda ada nama saya yang tidak tahu jadi nggak ada selisih waktu 2011 itu sudah menjadi pembelajaran saya kan sudah jelas saya bilang kalau di Korea Serikat atau Amerika Serikat ini senang sekali jadi kalau saya bilang bisa mengajar mereka juga ada akhirat yang utuh bagaimana jadi kalau dunia benar-benar saya persiapkan seperti ini sehingga saya kaya sejak Allah Subhanahu wa Ta'ala kita juga harus mempersiapkan bagaimana saya nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mungkin cuplikan dari salah satu tokoh ya, tokoh orang ya, namanya itu Suryo Hadi Pranoto ya. Atau kalau kita sama pernah tahu, Naura tadi tahu ya? Tahu siapa? Lokasinya di mana mungkin? Tulungagung ya. Tahu ya, Kacung Motor ya. Kacung Motor. Beliau adalah salah satu pionir dalam penjualan motor dan mobil bekas di Jawa Timur ya, salah satu. Dan beliau termasuk salah satu orang terkaya di Tulungagung sana. Nah, pada awalnya kan beliau ya ini bukan dari keluarga yang kaya ya, tapi dari keluarga yang mungkin kurang mampu ya. Berjalan beliau merantau ke luar negeri dan punya uang, ceritanya dibelikan mobil ya waktu itu sedan dan dijual lagi dapat untung sekian, beli lagi dapat untung sekian, dan akhirnya beliau coba-coba untuk utang ke bank waktu itu ceritanya ya, utang ke bank, karena utang ke bank itulah dia ya wallahu alam ya akhirnya bangkrut dan lain sebagainya, akhirnya mulai launching lagi usahanya dan alhamdulillah sampai hari ini beliau tanpa bantuan bank sama sekali, artinya terbebas dari riba. Dan setiap hari beliau berlomba-lomba dalam kebaikan, kaitannya berlomba-lomba dengan kebaikan, beliau bersedekah, berzakat ya sesuai dengan nominal yang pantas ya, yang pantas dalam artian ya sesuai dengan apa yang dia dapatkan ya, seperti itu. Oke, selanjutnya di sini ada ini kita masuk ke materi ya, materi berkompetisi dalam kebaikan atau berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, ini dalam Islam ini kan mendorong yang namanya persaingan yang sehat ya. Tentunya bertujuan untuk membangun dan meningkatkan kualitas diri serta komunitas. Bukan persaingan yang merusak atau menjatuhkan. Oh ya, tentunya di antara sampean ini harus punya daya saing yang tinggi, harus punya etos kerja yang tinggi dalam kaitannya belajar, ya, dalam kaitannya belajar. Nah, inti dari kompetisi itu apa sih? Inti dari kompetisi itu berarti dalam kebaikan berarti berlomba-lomba dalam kesolehan, ketaatan, ilmu dan prestasi yang positif, ya, itu yang membawa manfaat bagi dirinya sendiri dan orang lain, seperti itu. Jadi kalaupun misalkan sampean diberikan rezeki, diberikan ilmu, ya jangan diambil sendiri, tapi kita bagi, ya kita bagi kepada temannya, dan tentunya kita membagi itu bukan nanti oh ini menjadi saingan saya, tapi ya saya dengan membagi ini saya bisa bermanfaat bagi orang lain itu. Terus ini dikaitannya dengan surat At-Taubah ya 105, dan bekerjalah kamu maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin ya di situ akan melihat pekerjaanmu. Oke, selanjutnya
Di sini kita akan mengulas sedikit ya surat At-Taubah ayat 105. Ayat 105 kita baca bersama-sama ya. Seperti yang sudah materi yang sudah saya ajarkan minggu lalu. Silakan. Sudah? Surat At-Taubah ayat 105. Silakan dibuka. Atau mungkin bisa diperhatikan di depan. Materi berikutnya ini ada pengertian kerja ya. Kerja itu apa sih kerja? Ada yang tahu, mungkin ada yang bisa. Kerja menurut Simon, kerja itu seperti apa? Auladin? Kerja itu mencari nafkah yang halal. Mencari nafkah yang halal. Oke, cukup. Ada yang lain? Kevin? Kerja merupakan ibadah. Oke. Terima kasih. Jadi kerja itu betul mencari nafkah yang halal merupakan ibadah. Itu kalau kita secara bahasa ya, definisi kerja itu berasal dari amala ya'malu ya, yang seakar dengan kata tersebut ya. Jadi di dalam Al-Qur'an kata kerja ya, kata bekerja itu diulang sebanyak 412 kali itu dalam Al-Qur'an. Nah, dan seringkali dihubungkan dengan pekerjaan yang berhubungan dengan amal soleh. Kenapa kok disebut sebanyak itu? Karena penyebutan kata bekerja ya di situ ya di Al-Qur'an ya menunjukkan bahwa masalah kerja sangatlah penting bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu Islam itu sangat menganjurkan umatnya untuk bekerja keras dan memiliki etos kerja yang tinggi. Jadi umat Islam ya tidak dianjurkan atau bahkan dilarang untuk meminta-minta atau mengharap belas kasih dari orang lain. Kita dianjurkan untuk bekerja dan memiliki etos kerja yang tinggi, etos kerja semangat yang tinggi. Tidak jaga temannya ya, atau misalkan ya dalam belajar ya tentunya dalam konteks pembelajaran ya tentunya kita harus berusaha sebaik mungkin mengerjakan pekerjaan tersebut dengan baik, tidak mengharap bantuan dari temannya. Gimana caranya ya? Bagaimanapun caranya, mungkin bisa ikut bimbel atau mungkin bisa tanya langsung ke guru mata pelajarannya atau mungkin bisa tanya ke temannya mungkin ya, temannya. Seperti itu. Selanjutnya kita ke materi berikutnya. Nah, etos kerja itu merupakan pilar utama dalam ibadah ya, anak-anak ya. Etos kerja itu ya dalam Islam adalah keyakinan bahwa bekerja keras, disiplin dan profesional adalah bagian integral ketaatan pada Allah. Dalam konteks pembelajaran, kalau sampean lakukan suatu pekerjaan dengan profesional, artinya mengerjakan itu dengan baik, tidak asal-asalan, berarti wujudnya saya mengerjakan itu sebagai wujud mencari ridha Allah dan bentuk ketaatan kepada Allah. Itu wujudnya. Itu laki-laki, tanggung jawabnya laki-laki ya. Jangan sampai ya kita yang laki-laki ya, saya ya kalian yang laki-laki membiarkan dirinya sendiri dulu ya, dirinya sendiri ini jaga orang lain. Bagaimana nanti ke depannya ketika saya berumah tangga ya, menafkahi orang lain ya. Sedangkan menafkahi dirinya sendiri masih belum bisa ya, begitu. Jadi tujuan yang pertama dalam bekerja dalam Islam adalah memenuhi kebutuhan keluarga. Yang kedua, menolak kemungkaran. Ya, kemungkaran itu dapat terjadi apabila seseorang itu menganggur. Sebab ada bisikan hawa nafsu di situ dan syahwat yang menjerumuskan kita ke dalam kemungkaran. Orang nganggur, nggak ngapa-ngapain, ya, nggak kerja, nggak ngapa-ngapain, nggak belajar, nggak apa, ya, bisa jadi nanti mudah untuk digoda setan. Ayo ini, ya, ayo dicat temannya yang perempuan yang ini, ayo dihubungi temannya yang ini, ayo buka konten itu. Ayo ini dan lain sebagainya. Karena orang nganggur seperti itu, dia merasa punya waktu luang, tidak punya tanggung jawab, akhirnya rawan untuk
masuki, ada bisikan hawa nafsu dan kemungkaran di situ. Selanjutnya ada jadi tujuan utama bekerja yang ketiga ada bermanfaat bagi umat. Nah, dengan sampean bekerja, sampean menuntut ilmu, harapannya nanti ilmu sampean ya dan pekerjaan yang sampean lakoni itu bisa bermanfaat bagi orang lain. Selanjutnya adalah meraih ridho Allah. Ini tentunya meraih ridho Allah ini penting ya, penting sekali karena apapun yang kita kerjakan asalkan dilandasi dengan mengharap ridho Allah, insya Allah nanti yang kita dapatkan bukan cuma nilai di dunia tapi nilai di akhirat. Seperti itu. Selanjutnya nih strategi meningkatkan terus kerja ya. Ikhlas karena Allah, kompetisi yang sehat, integritas, tawakal dan optimis. Nih hadis Nabi terkait dengan pendorong bekerja dan profesionalisme. Ini bekerja dengan sempurna, itkon, manfaat bagi sesama. Terus dampak positif etos kerja yang islami ya. Dampak positifnya ya bisa meningkatkan kualitas dan profesionalisme kita, keberkahan yang akan kita dapatkan, karakter mulia dan tentunya keberlanjutan karir. Itu dalam bekerja. Nih, studi kasusnya. Nih, penelitian menunjukkan bahwa karyawan yang menerapkan nilai-nilai kerja Islam bekerja cenderung memiliki tingkat komitmen yang lebih tinggi. Faktor kejujuran dan amanah secara langsung ya dapat berkorelasi ya dengan peningkatan produktivitas. Ada ini kita semen akan dibagi menjadi 5 kelompok ya. Semen akan dibagi menjadi 5 kelompok nanti. Untuk kelompoknya kita berhitung saja ya. Kita berhitung dari Hilia. Ada 5 kelompok berarti 5 kembali 1. Silakan. 1, 2, 3, 4, 5. Silakan. 2, 3. Dah, saya ingin tanya dulu, kelompok 1 mana? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Oke, sudah ya. Kertas kosong ya. Itu nanti mungkin logonya ada bisa gambar. Ya, gambar sebisanya lah, digambar sebisanya ya. Nah, nanti tak berikan kertas kosong ya, nanti yang dicari yang pertama ya terkait dengan pengertian etos kerja dalam Islam menurut pendapat kelompokmu. Yang kedua adalah carilah sejarah singkat dan latar belakang berdirinya brand tersebut ya, sesuai dengan brand yang didapat tadi. Terus sebutkan nilai-nilai etos kerja Islam dari pendiri brand yang kamu dapat. Selanjutnya, sebutkan 3 poin penting terkait dengan ibroh. Ibroh itu pelajaran, hikmah, yang dapat kalian terapkan di kehidupan sehari-hari dari pendiri brand tersebut. Ya, dalam mengembangkan bisnisnya. Silahkan nanti satu kelompok bisa menggunakan HP-nya, satu kelompok, satu HP. Ya, silakan HP-nya siapa mungkin. Yang kelompok ruang guru tadi siapa? Ruang guru di sini. Kenapa? Tidak perlu. Langsung. Jadi langsung jawabannya di situ. Ya, di gambar sebisanya aja.
Atau kalau punya gunting digunting aja nggak apa-apa. Coba untuk brandnya barangkali kesulitan gambarnya digunting juga nggak apa-apa, gunting tapi ditempel nanti. Kalau punya gunting dan kebetulan punya solasi tempelan. Baik ya, sudah waktu habis. Kelompok Gojek siap ya? Siap. Oke, silakan maju ke depan. Kelompok brand Gojek dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengemudi. Pada tahun 2015, Gojek meluncurkan aplikasi mobile dan sejak itu berkembang pesat dengan berbagai layanan. Etos kerja ialah kerja keras dan profesionalisme, memberi manfaat bagi sesama, kejujuran dan amanah, serta inovasi dan ijtihad. Yang paling menginspirasi adalah memberi manfaat bagi sesama visi. Visi Gojek adalah membantu jutaan orang mendapatkan penghasilan, terutama para driver dan UMKM. Lihat masalah sebagai peluang. Kesuksesan butuh kerja keras dan niat baik. Teknologi bisa digunakan untuk kebaikan, juga amanah dan kejujuran. Kiranya sekian dari presentasi kami. Apa ada yang ditanyakan? Silakan, ada yang tanya mungkin? Tidak. Kalau tidak ada, silakan ditutup. Karena tidak ada, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, boleh dikasih aplaus. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang etos kerja dari Eiger. Etos kerja yang berhubungan dengan Eiger menurut pendapat kami. Etos kerja adalah seperangkat prinsip moral dan keyakinan yang digunakan seseorang dalam pekerjaannya. Sejarah Eiger adalah brand perlengkapan outdoor asal Indonesia yang berdiri pada tahun 1989 di Bandung, Jawa Barat. Didirikan oleh Roni Lukito, Tiger biasa awalnya hanyalah usaha kecil yang memproduksi tas dan perlengkapan sekolah. Nama Eiger sendiri diambil dari Gunung Eiger di pegunungan Alpen atau Swiss, simbol tantangan, ketekunan, dan semangat petualangan. Boleh dikeras-tekan sedikit suaranya, biar temannya itu. Nilai yang terkandung: 1. Ikhtiar dan tawakal. Roni Lukito, ia bekerja keras sambil menyerahkan hasilnya kepada Allah. 2. Kejujuran dan amanah. Produk Eiger dikenal karena kualitas dan kejujuran dalam produksi, mencerminkan sikap amanah. 3. Kepedulian terhadap lingkungan dan sosial. Eiger menjaga kelestarian alam sesuai dengan ajaran Islam untuk tidak merusak bumi. 4. Disiplin dan konsisten istiqomah. Kesuksesan Eiger tidak diraih dalam semalam, butuh disiplin bertahun-tahun. Baik, sudah ya. Terima kasih ya. Saya apresiasi ya. Ini untuk
tugasnya sudah bagus semua. Dan tentunya sedikit ya penguatan dari saya bahwasanya Pak, apa hubungannya brand-brand tersebut dengan materi kita kali ini? Tentunya ada ya, karena yang kita ambil ya dari brand ini itu adalah pendirinya, etos kerja dari pendiri perusahaan tersebut. Bagaimana beliau bisa berhasil sampai sekarang menjadi salah satu brand ternama. Dibuka bukunya, ya buku tulis. Saya kasih ini refleksi ya, refleksi. Silakan kira-kira apa langkah ke depannya atau langkah saya besok untuk menjadi lebih baik lagi. Misalkan tidak akan menunda-nunda tugas lagi, tidak akan menunda-nunda PR, atau misalkan lebih giat lagi belajar, misalkan seperti itu. Apa langkah baik yang akan saya lakukan esok hari? Satu saja, langsung jawabannya. Ini nanti untuk refleksi ya, dikumpulkan bersama dengan tugas yang ini ya, per kelompok tadi, dan juga refleksinya dikumpulkan jadi satu. Sekali lagi, apa yang menjadi materi kita hari ini, harapan saya itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kalian ya, dari mulai etos kerja dan berlomba-lomba dalam kebaikan tadi ya, dalam konteks pembelajaran. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.